Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di video pertama saya yang lebih panjang dan menggunakan suara asli sendiri. Yang sebelumnya video-video saya itu hanya short dengan suara AI. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview ya setup PLTS off-grid yang ada di rumah saya yang menyuplai semua kebutuhan kelistrikan selama 24 jam. Saya mulai dari mana dulu ya? Oke, saya mulai dari rak sebelah kiri dulu. Untuk komponen yang paling atas ini ada MPPT ya, MPPT 80 ampere. Ini raketan lokal. Selanjutnya di bawahnya ada sensor monitoring dari Tuya. Kalau nggak salah ini DT20. Ini untuk monitoring MPPT yang high voltage dari inverter hybridnya. Selanjutnya ada MCB. Ini hanya sebagai saklar saja untuk input PV untuk MPPT lokalnya, dan ini untuk MCB untuk ke baterainya. Selanjutnya di bagian bawahnya ada monitoring lagi, sensor monitoring DT20 untuk MPPT lokalnya. Saat ini menghasilkan 1000 watt ya, dan MPPT hybridnya udah 1600. Lanjut, ini untuk sensor DC dari baterai menuju inverter hybridnya, dan ini adalah sensor AC nya, apa namanya, Toms MCB Smart WiFi kalau nggak salah ya. Dan ini di sebelahnya, ini SPD nya belum terkoneksi. Ini untuk input baterai ke inverter. Ini ada inverter low frekuensinya ya, 3600 watt. Selanjutnya ada LCBO dan ada SPD nya. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini ada 4 buah baterai. Jadi saya baru tambahkan ya 2 unit. Baterai yang pertama ini B1 2025 kayak sepertinya, dan ini Huawei U2 kalau nggak salah ya, U2 tanpa BMS. Ini juga U2 tanpa BMS, dan di bawahnya ada Smartly 150 Ah. Lanjut ke sebelahnya, ini juga ada Huawei. Ini Huawei B3, Huawei B1, Huawei B1 juga, dan ini Huawei B1. Totalnya ada 8 buah baterai LiFePO ya, 8 buah baterai LiFePO 850 Ah 48 volt. Perkiraan sekitar 40 kWh ya daya tampungnya. Dan lanjut, ini ada pengaman untuk inverter hybridnya, ada RCBO, ada MCB dan MCB PV nya. Dan inilah inverter yang sekarang saya gunakan. Kita lihat penghasilan dari PV nya sekitar 1500 watt ya, 1500 watt, dan bebannya sekitar 500an watt ya. Kita lihat dari sistem monitoring hama sistem. Sekarang panel surya menghasilkan 3840 watt ya. Dari yang terinstall itu sekitar 4200 watt peak ya. Untung hari ini adalah akhir bulan. Di bulan Oktober ini menghasilkan 436 kWh ya. Ini adalah energi AC yang saya gunakan untuk keperluan rumah ini. Jika dirupiahkan jadi 742.000. Rumusnya kenapa bisa dapat 742.000 ya? Ini energi AC-nya dikali dengan tarif dasar listrik PLN, yaitu 1.700 rupiah per kWh. 436 kali 1.700, dapatnya hasilnya 742.000. Oke, apa lagi ya? Maaf ya kalau suara saya agak terbata-bata, soalnya baru pertama kali saya menggunakan suara asli saya.
Nah, lanjut saya lanjutkan di penampakan PV-nya ya. Oke, ini adalah penampakan dari panel suryanya. Ini adalah 8 buah panel ya. Dari sebelah kiri dulu ya. Ini adalah panel yang lama-lama dari 2022. Waktu itu per lembarnya 2.700.000 ya, mahal sekali. Ini kapasitasnya 420 watt peak per lembarnya, dan jadinya totalnya ini 1800 watt peak ya. Ini rangkaiannya 2 seri 2 paralel masuk ke MPPT lokalnya. Lanjut, ini adalah panel yang baru tahun ini ditambahkan ya, ini pada bulan April, kapasitas 580 watt peak bifasial. Dan di sebelahnya ini baru bulan ini ya ditambahkan, bulan Oktober, awal bulan ini kapasitasnya 615 watt peak. Ini agak berbeda, lumayan berbeda ya size nya ya. Saya mau cari 580, waktu itu nggak ada, yang adanya hanya 615 saja, jadinya seperti ini ya. Apa lah, tapi sekarang kayaknya ready sih, ini sudah ready lagi 580 watt peak nya. Lah, ini dirangkai 4 seri ya, di sini semua ini masuk ke inverter hybridnya. Oke, sekian video dari saya, terima kasih. Oke, sekian penampakan panel suryanya. Dan untuk inverternya ini high frekuensi ya, dari Samoto. Ini awalnya saya skeptis juga dengan inverter seperti ini ya, tanpa trafo toroid itu, katanya nggak kuat beban induksi atau dinamo motor ya. Tapi di rumah ini ada AC 1,5 PK, 1 unit dan 1 PK. Ini kalau nyala berbarengan juga nggak ada masalah ya, aman semua ini. Jet pump ada, submersible juga ada ya, lumayan lah, aman semua. Ini beban sekarang 1.200 watt, sudah 1 tahun lebih pemakaiannya ya. Apa lagi, udah ya. Sekian video dari saya, terima kasih.